Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Hari ini kita tapping Pak Juni. Saya sangat meyakini, insya Allah aku yakin bahwa yang namanya P21 itu belum ada. Oh gitu? Iya. P21 itu tidak sekedar itu hanya disebutkan, oh ini sudah koordinasi atau enggak. Seandainya saja, tanggal 2 Juni sore kemarin, Kombes Iman Imanuddin, Dirkrim Polda Metro Jaya sudah pegang itu. Dan Pak Budi Hermanto, ya Budi tapi tulisannya Budi. Budi Hermanto sudah. Saya yakin mereka dengan sangat tegas dan akan menunjukkan nih loh P21-nya. Kejaksaan pun bahkan mungkin sekarang pun sebenarnya bingung. Ini sudah ada perkara ini nomor sekian-sekian kan sudah SP3. Loh kok ini maju lagi ini gimana? Kan nggak mungkin. Itu malu loh kejaksaan. Kita lihat kasus maaf saya sebutkan Pak Dadan yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Jadi saya tuh sebenarnya hanya 2 yang saya kejar, ya kejujuran dan kenegarawanan. Hanya itu. Anda yakin nggak Pak Jokowi akan datang ke persidangan itu? Saya sebenarnya masih tetap hari ini menyatakan tidak yakin. Supaya orang itu jangan kemudian sembarangan pakai ijazah. Karena kalau pakai ijazah yang palsu, dia akan saya ucapkan seperti di kaos saya ini. Apa? Malu bro, ijazah palsu. Halo pemirsa iNews, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mokni dan Wiki Adrian. hari ini kita ngundang siapa nih Mas Wiki ini? Mengundang salah satu orang yang kayaknya belakangan ini viral terus ya statementnya. Selalu viral. Sering digunakan videonya oleh teman-teman Clipper. Benar. Ya, dan selalu rame ya. Betul, biasanya kan ini memang menunjukkan bahwa ketertarikan dari masyarakat sendiri terkait dengan bergulirnya kasus ijazah Jokowi, begitu ya. Betul sekali. Ini sekarang sudah ada Mas Roy Suryo, gimana Mas? Siap, Mas Vicky. Ada yang kurang lengkap tadi. Kasus Apa? ijazah. Kasus ijazah palsu. siap. Harus pakai palsu. Betul. 99,9% palsu. Itu yang kemudian terus dibuktikan gitu ya. Tapi yang kemudian bergulir informasinya begitu ya, apakah itu kemudian di media sosial ataupun di media digital lah. Terkait dengan perkembangannya lah gitu. Katanya udah P21. Nah, kabarnya hari itu ini gimana? kita tapping, boleh nyebut tanggalnya nggak? Boleh, boleh. sebutkan 4 Juni ya. Tanggal 4 Juni. 13.45. Ya. Hari ini kita tapping 4 Juni. Saya sangat meyakini, insya Allah aku yakin bahwa yang namanya P21 itu belum ada. Oh gitu? Iya. Karena gini, P21 itu tidak sekedar itu hanya disebutkan, oh ini sudah koordinasi atau enggak. P21 itu ada suratnya, kemudian di ujung sini itu ada tulisan P21, ada logo kejaksaan, ada nomornya nomor berapa, kemudian di situ ada perintahnya, kemudian ada jadwal selanjutnya Mas Vicky. Jadwal selanjutnya itu di situ ada pelimpahannya barang bukti kapan, itu perintah dari kejaksaan kepada kepolisian untuk kemudian kepolisian menyiapkan itu. Kalau saja, seandainya saja, tanggal 2 Juni sore kemarin, Kombes Iman Imanuddin, Dirkrim Polda Metro Jaya sudah pegang itu. Dan Pak Budi Hermanto, ya Budi tapi tulisannya Budi. Budi Hermanto sudah. Saya yakin mereka dengan sangat tegas dan akan menunjukkan nih loh P21-nya. Tapi ternyata memang belum. Belum. Lalu Dan sekarang prosesnya apa? Gini. Apalagi saat itu, kalau kita perhatikan juga, itu kan press conference untuk kasus yang lain. Press conference kasus barang-barang ilegal yang kemudian ditangkap pada kasus naik haji atau apa itu ya, travel. Kemudian ada soal penganiayaan aktivis yang pelimpahannya kemudian ditangani oleh Polri. Kemudian ada pra peradilan.
Nah di tengah-tengah itu atau bahkan di ujung acara itu ada sesi tanya jawab dan itu ada pertanyaan, bahkan pertanyaannya bukan dari media mainstream. Suara itu saya kenal betul, itu suara teman saya, reporter salah satu infotainment, ya, menanyakan P21 Roy Suryo. Dan Pak Iman Imanuddin, Pak Dirgem itu hanya menjawab singkat banget 57 detik. Dan kalimat itu tidak ada kata P21, tidak ada kata lengkap. Saya udah transkripkan ya, nggak ada. Ya, nah, artinya gini. Kalau memang itu benar terjadi, saya sangat yakin Mas Wiki dan Mbak Diandra dan semua pemirsa, bahwa ketika kami diumumkan tersangka saja waktu itu, yang mengumumkan siapa? Kapolda, Pak Irjen Asep. Belakangnya kasus, ada tulis backdrop. Jadi pasti akan yang sama. Apalagi ini ditunggu-tunggu semua masyarakat. Apalagi katanya sudah ada yang marah, ada yang gebrak meja kemarin katanya. Meskipun terbelah, ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak Pak Jokowi enggak gebrak, gebraknya gini. Pelan. Gitu. Lah dia kan katanya kan orang Jawa yang enggak mungkin marah-marah gitu. Nah, tapi sekali lagi saya masih meyakini belum ada dan saya tunggu. Kalau nanti misalnya terjadi betul P21, terjadi betul pelimpahan, harus dibuka itu surat itu. Di situ ada tanggal-tanggalnya. Kalau surat di tanggal itu tidak 2 Juni, tetapi misalnya baru tanggal berapa? 4 ini kah? Atau 5 besok? Atau 6? Berarti kemarin bohong. Itu atau sebenarnya mungkin Pak Kombes nggak bohong. Tapi glorifikasi dari teman-teman dan yang saya sedikit maaf ini. Saya sayangkan. Media mainstream ikut mengglorifikasi kabar P21 yang sebenarnya belum P21. Itu. Nah kalau misalnya memang sudah P21 nih, ini dari pihak Anda sendiri sudah siap nih? Ya nggak apa-apa, dari awal kami siap. Sampai di ujung pun kami siap. Ya gitu, bahkan sahabat saya Dr. Tifa kan mengatakan waktu itu, menyiapkan 1000 pertanyaan berarti Anda. Atau apa, jelas ini akan baik. Dan nanti yang akan disidang itu kan sebenarnya kan bukan soal kasus ijazah palsunya awalnya. Nah itu yang harus kita desak. Harus ijazah palsunya dulu yang disidang. Jangan tiba-tiba sudah kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Ini kan mau ada digeser gawangnya ini. Jadi pencemaran nama baik dan ini. Bukan. Pencemaran nama baik dan fitnah itu terjadi karena ada kasus ijazah yang 99,9% taruh. Gitu Mbak Diandra Mas Vicky. Ya, jika sudah P21 misalnya nih ya, kalau kita berandai-andai, apakah publik bisa sebetulnya menganggap bahwa polemik ijazah palsu Jokowi ini telah selesai secara hukum atau sebetulnya Anda mungkin akan ada fakta-fakta baru yang akan Anda hadirkan di persidangan? Justru publik mungkin akan kaget atau mungkin ini akan terbalik kalimat ini. Kan pernah dengar kan kalimat surprise dari Pak Kapitumas. Publik akan tersurprise-kan karena justru di sidang itu yang saya yakin itu gawang itu tadi, gawang akan digeser ke seolah-olah kasus pencemaran fitnah. Wah, kami tidak, kami akan mengejar ini. Bahkan nanti akan banyak ya itu saya nggak akan bocorkan sekarang. Kiat-kiat dan ini tidak trik ya. Saya menyebutnya ini strategi hukum yang akan kami lakukan ya untuk supaya justru ini yang nanti akan dibongkar dulu. Kalau gitu Anda nggak sabar dong. Justru memang segerakanlah kemudian masuk pengadilan karena memang ada fakta-fakta baru yang akan Anda hadirkan. Nggak apa-apa loh, makanya kita sih bukan orang yang kemudian berkepentingan untuk mempercepat. Kan ada orang yang bahkan berkepentingan tidak hanya mempercepat, menghambat dengan kasih RJ dan lain-lain. Dan ini ada yang menarik, Mas Vicky dan Mbak Dian dan pemirsa. Bahkan seorang pengacara yang terkenal Termul juga dan dia punya organisasi dulu namanya Termul, sekarang udah ganti organisasinya. Itu pun mengatakan ini sebenarnya nggak bisa disidangkan. Namanya Mas Firdaus Oibobo. Dia sendiri barusan kemarin podcast dengan saya, kaget saya ketika melihat sikapnya pun sudah berubah. Semenjak si Dr. Resmond Hasiolan Sianpar nah, gitu. Itu di SP3 itu ngomongnya harus gitu ya, harus gitu. Karena nya juga palsu ya. Itu tidak bisa jalan kasus ini karena itu dalam satu SPK ada 8 nama tersangka. Tiba-tiba dicuplik satu demi satu. Namanya surat SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu surat penyidikan yang dihentikan, bukan perorangannya. Jadi kalau sudah mungkin DHL dan Egy karena ya dikatakan di bawah 5 tahun, ya karena mereka kenanya pasal 160, itu nggak masuk di situ. Meskipun Egy sebenarnya bisa kena karena dia sudah mengulangi kasus, dia pernah juga di penjara. Tapi Resmond itu yang sebenarnya paling pokok kena pasal 32, 35 ITE. Karena dia dianggap dia merekayasa itu. Nah itu harusnya nggak bisa di RJ. Ketika itu bisa di RJ, kemudian di SP3
Selesailah semua, gugur. Mana ada perkara yang sudah di SP3 RJ kemudian maju lanjut. Ya, nanti kejaksaan pun bahkan mungkin sekarang pun sebenarnya bingung. Ini sudah ada perkara ini nomor sekian kan sudah SP3. Loh kok ini maju lagi ini gimana? Kan nggak mungkin. Itu malu loh kejaksaan. Ada perkara yang sudah SP3 tapi masih di malu. Itu akan jadi pertanyaan yang menarik juga di sidang. Ya, walaupun memang Anda tidak sabar untuk kemudian membuktikan atau memunculkan bukti-bukti baru di persidangan, tapi ya ada possibility itu ya nggak bisa dilanjutkan gitu. Bahkan ya banyak sekali kayak pakar hukum pidana yang masih lurus ya, yang firm ya, artinya tidak kemudian terrotasi ya, tidak tertranslasi otaknya. Mereka pada mengatakan kalau sebenarnya kasus ini sudah tidak layak lagi untuk maju. Karena sudah diberhentikan dan itu satu lagi proses bolak-balik dari P19 ke P21. Ini kan aturannya kode P itu kan kode yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung di tahun 2001 dulu nomor 518 atau berapa. Itu dari P1 sampai P53. Itu ada urutannya. P18, P19, P20, P21. Nah, itu harus urut dan kemudian ketika melewati batas waktunya kan ada waktunya. Pertama kali dilimpah tanggal 13 Januari 2026. Kemudian kejaksaan saya akui top. 20 sudah memberikan informasi. Kami menerima, kami teliti. 26 dia sudah kembalikan ke kepolisian. Nah itu nggak ada kabar. Itu sebenarnya sudah lewat. Ya sampai dengan tanggal 14 April. Nah 14 April kita cek. 17 April. 17 April dari kepolisian menyampaikan itu sudah dilimpah lagi. Coba dihitung, dari tanggal 27 Januari sampai 17 April itu sudah berapa bulan? Itu harusnya hanya 14 plus 7. Itu aja udah lewat, gugur itu harusnya. Kita masih oke lah, kita tunggu. 21 kita tanya ke Kejati. Ada tim kami yang tanya. Bahkan kami tanya ke Kejagung. Ya, ternyata masih diproses dan awalnya 21 itu malah belum terima mereka. Nggak ada kabar. Sampai tiba-tiba mendadak ada kabar kemarin, heboh katanya masih koordinasi. Sekali lagi, kalimat Pak Iman Imanuddin, Pak Kombes itu adalah kami masih terus berkoordinasi untuk menentukan itu. Berarti belum ada. Jadi memang nggak ada statement ini sudah P21 nih. Nggak ada. Dan kalau ada, pasti anggap ini surat P21, tuh ada tulis P21. Di sini tuh pasti ada di bagian koordinasi, jadwal koordinasi untuk kemudian menyampaikan tersangka dan barang bukti. Tanggalnya ada dan itu biasanya 2-3 hari setelah surat itu terbit. Kalau itu kemudian misalnya tanggalnya adalah, misalnya let's say, siapa tahu ya, nanti sore tiba-tiba muncul. Tetap akan kita lihat suratnya. Surat itu tanggal 2 Juni atau tidak? Pasti tidak. Dan kalau bukti tidak, berarti yang kemarin itu bohong. Gitu loh. Nggak mungkin kalau 2 Juni sudah, langsung kemarin itu diumumkan. Nanti kita akan acarakan serah terima tersangka dan barang bukti misalnya hari Jumat Keramat misalnya besok. Pasti ada. Dan nggak mungkin surat terbit hari ini, besok diagendakan. Nggak mungkin, nggak ada waktu sehari. Pasti 2-3. Ini proses hukum yang wajar gitu. Itu, Pak. Nah, andaikan juga nih, sudah P21. Ini andaikan sudah ya. P21 sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sudah dimulailah persidangan. Anda yakin nggak Pak Jokowi akan datang ke persidangan itu? Saya sebenarnya masih tetap hari ini menyatakan tidak yakin. Tidak yakin? Tidak yakin. Meskipun para kuasa hukumnya, yakin. Statementnya aja bohong kok. Dia akan datang membawa semua ijazah. SD, SMP, SMA. Iya kan katanya akan dihadirkan di persidangan nih. Nah ya, bukan dihadirkan. Dia membawa. Dari itu aja sudah salah Mbak Dianti sama Mas Vicky. Mana bisa dia membawa semua? Kan konon ijazah SMA dan S1-nya kan disita sebagai barang bukti. Ya dia nggak bisa bawa dong. Harusnya kalimatnya mungkin lebih tepat Mbak Dianti tadi. Dihadirkan itu lebih tepat. Tapi selalu dia bawa. Saya akan membawa semua yang dan itu pun atas permintaan persidangan gitu ya. Iya, itu satu. Ya, kemudian dia akan mengatakan tidak ada momen dia menunjukkan itu ijazah itu. Karena yang dikejar terus oleh para lawyernya Pak Jokowi yang asli, sekali lagi saya bilang yang asli ya. Emang Pak Firman palsu itu orang-orang siapa Ade Darmawan ya. Itu apa? Coba lihat. Lain kali kalau wawancara coba ditanya. Surat kuasa khususnya untuk Pak Jokowi mana? Nggak ada. Saya berani yakin kalau itu nggak cuma 99,9%. Ya, saya yakin itu saya pinjam istilahnya dokter palsu deh, respon. Ya, 11.000 triliun. Mungkin dia punya surat kuasa untuk orang lain yang bukan Jokowi.
Misalnya dia punya untuk Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan, sama Maret Samuel Sweken. Tapi mereka ini kan sebenarnya bukan yang punya legal standing. Yang punya legal standing itu Jokowi. Dan mereka ini sekarang dalam proses sedang akan kami laporkan. Karena apa? Karena mereka itu menyisipkan pasal, kemudian yang menarik dalam LP-nya, mereka itu menuliskan korbannya itu adalah Peradi Bersatu. Organisasi kok bisa jadi korban? Emang organisasinya bisa ngomong? Bisa teriak? Itu. Ya. Ini kalau misalnya Anda tadi menyampaikan bahwa ada kemungkinan tidak kemudian memenuhi persyaratan agar kasus ini disidangkan gitu. Walaupun memang Anda berpikir bahwa saya nggak sabar untuk bisa kemudian masuk persidangan dan ada fakta-fakta baru yang akan disampaikan gitu. Nah, kalaupun memang tidak jadi disidangkan, tidak sampai disidangkan, Anda juga kehilangan momen untuk membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti baru dong. Sekarang ini pun lagi jalan beberapa sidang secara paralel. Satu sidang CLS yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh para purnawirawan. Itu objeknya juga Polda Metro Jaya yang dalam memprosesnya tidak proper. 2 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, yang diajukan oleh Pak Sigit dan juga oleh lawyernya namanya Mbak Deka. Ada juga banding yang dilakukan oleh Dr. Taufik CLS di Solo. Ada lagi yang sekarang ini kita lagi ngobrol ini, teman-teman saya lagi berjuang di depan Bareskrim. Ya gitu, karena ada memasukkan bukti-bukti baru untuk gugatan dari tim pemburu ijazah palsu TPIP. Ya, ada Pak Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, ada Pak Heru dari UI Watch ya. Mereka melaporkan dan ini laporannya masuk meskipun sebagai Dumas ya. Masuk untuk melaporkan Jokowi, kemudian ada orang yang berada di balik ijazah itu ya, think tank-nya. Kemudian ada juga melaporkan orang namanya Eko Sulistyo. Masuk laporannya. Jadi artinya banyak forum untuk membuktikan. Dan sekali lagi, kalaupun saya dan Dr. Tifa sebagai klaster 2 itu disidangkan, itu bukan nyidangkan ijazah palsu. Itu nyidangkan fitnah dan pencemaran baik. Jauh panggang dari api, bukan itu. Jadi kalau memang masuk persidangan ini tidak akan membuktikan si ijazahnya. Makanya gitu. kami divonis pun, ya apapun vonisnya, ijazah tetap 99,9% palsu kok. Jadi ngapain juga masyarakat juga nunggu. Dan yang menarik gini, Anda ini kemudian sudah klimaks sebenarnya ya. Oh iya, dan yang menarik gini, gitu. bahkan statement dari seorang Wakapolri, ya periode 2013-2014, Pak Komjen Purnawenan Ugroseno mengatakan, saya akan belajar lagi kalau ini bisa disidangkan. Karena namanya perkara sudah di SP3, perkara sudah diputus berhenti, itu perkaranya, nomor perkaranya sudah ada. Lah kok bisa ada yang keluar nih. Istilah saya mungkin dulu pernah dengar Mbak Dianda sama Mas. Kok bisa ada yang mencotot keluar? Ya, 3 sudah di stop. Kok bisa ada 5 yang masih bisa ditarik kemudian dikeluar? Ini apa-apaan ini? Ini proses apa gitu? Nggak ada. Dan saya yakin kalau kejaksaan itu masih punya hati nurani, ya, dan masih punya, masih punya pikiran untuk nggak ada yang namanya satu perkara itu bisa diambil, dicuplik orang-orangnya, itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ya, berbagai macam analisis sudah Anda kemudian sampaikan di platform digital. Apakah kemudian Anda sudah antisipasi bahwa sejak awal bahwa sebetulnya hal tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana penyebaran berita bohong yang menerbitkan ataupun menyebabkan keonaran dan lain sebagainya? Apakah Anda aware sekali mengenai ini? Gini, Mas dan juga Mbak dan juga pemirsa, mana bohongnya? Kalau orang mengatakan itu kan ijazah yang diupload di Dian Sandi, ya kan gitu. Itu kan enggak aja. Oke, ijazah. Skripsinya saya pegang langsung, bukti skripsi ini ketika tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, dan yang menyerahkan itu wakil rektor langsung, ya, Bu Wening Widyasmoro, dan satu lagi wakil rektor itu Prof Wening, satu lagi Dr. Arius. Dan kemudian saya periksa, saya foto dengan kamera resolusi tinggi loh ya, bukan hanya kamera biasa, karena saya sebenarnya bawa scanner tapi nggak boleh pakai scanner. Udah, untungnya saya bawa kamera resolusi tinggi yang formatnya bukan JPEG lagi tapi RAW, ya. Kemudian di situ sudah terdapat beberapa hal yang lucu. Nama Pak Kasmujo nggak ada, kemudian Prof Ahmad Sumitro sudah profesor, padahal itu baru November 85, Prof Ahmad Sumitro itu profesornya 86 Maret. Tidak ada lembar pengujiannya. Oh, itu sempat debat. Dan lawyer-lawyer yang nggak mutu tadi, ya, yang bukan lawyernya Pak Jokowi mengatakan, oh siapa tahu itu copot. Mana ada skripsi lembar pengujiannya copot itu loh, nggak ada. Itu jelas fakta yang nggak bisa mundur lagi bahwa skripsinya palsu.
Udah, Anda dari berkeyakinan situ, bahwa memang apa yang Anda yakin. sampaikan, analisis dan sebagainya semua berdasarkan fakta. Dan walaupun memang ada peluang untuk ditwist ataupun dipelintir ya sama pihak lain. Nggak apa-apa, tidak ada apa istilahnya gini, tidak ada fitnah yang saya lakukan karena itu jelas. Bahkan yang menarik, kalau saya pun dilaporkan karena saya mengatakan 99,9% palsu. Apa yang terjadi dengan penelitian Pak Dr. Bunatua barusan? Yang itu sudah ada bukunya juga loh. Ijazahnya nggak ada. Ini kan makin parah lagi. Dia mengatakan ijazahnya setelah melalui proses dari banyak sidang KIP, dari beberapa KPU, termasuk yang terakhir KPU Solo, Surakarta, yang sampai detik ini juga tidak berani memberikan kopi legalisasi ijazah. Padahal kopi legalisasi ijazah itu penting banget untuk melihatnya. Ya ini kayak gini nih. Itu dari KPU di Solo tuh nggak ada. Ada diberikan tuh fotokopi. Dan itu sama persis. Padahal nggak mungkin 2005-2010 sama persis. Beda setahun aja kita capnya bisa beda kok. Beda sehari aja capnya beda. Masa 5 tahun posisi dan letak capnya tuh bisa sama. Ini loh legalisasinya. Itu kan nggak mungkin. Dan yang terakhir yang paling menarik, ini baru saya ceritakan di media sekarang ya gitu. Kemarin salah satu tim kami ya, meskipun itu sebenarnya media independen ya, Sentana, Mas Michael Sinaga, barusan mendapatkan segepok arsip file pendaftarannya Jokowi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, itu menarik banget itu nanti. Itu apa tuh ada apa isinya? Waduh, adanya tim kampanyenya Bocorin siapa? dong. Iya, tim kampanyenya siapa saja. Termasuk nama-nama pembuat yang palsu itu yang di Pasar Pramuka. Ada Eko Sulistyo di situ, ada apa-apa. Bu, ada semua di situ. Wedi, boncos nih nanti kalau ini dibongkar. Ada ijazah SMA-nya, yang ijazah SMA-nya itu yang dari SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang ternyata capnya sudah SMA 6. Padahal tahun itu tuh belum ada SMA 6. Jadi ini ibaratnya tuh bayinya lahir lebih dulu daripada ibunya gitu loh. Ya. Oke. Foto di ijazahnya gondrong juga. Mana ada foto di ijazah gondrong apa boleh dulu itu? Enggak Bola boleh. panasnya bergulir ke partai pengusung nggak nanti? Enggak. Kita justru berterima kasih. PDI Perjuangan sudah memberikan dan ini mulai waras kalau menurut saya. Karena PDI Perjuangan pun bahkan memberikan statement Pak Jarod kemarin. Iya kan? Jadi Jokowi kan mau keliling Indonesia. Sekalian tunjukin ijazahnya dong. Sekalian bawa ijazahnya. Bagus. Sekalian bawa, itu top itu. Dan ini sesuai dengan statementnya dulu yang sudah disampaikan oleh ketumnya, Ibu Mega. Ibu Mega kan dulu sudah juga menyampaikan. Saya dulu juga sempat menyampaikan ucapan, ya ini waras. Bu Mega, Pak JK beberapa waktu yang lalu, udahlah. Jadi makanya persoalan ini mungkin memang akan panjang. Kalaupun nggak ada sidang, ya sidang saya, fitnah penjara. Tapi sidang ijazah Jokowi, jangan khawatir. Tetap akan kita kejar. Sampai itu memang benar-benar terbukti palsu atau memang nggak ada ijazah. Kalau memang sudah sampai persidangan nih, Bang Roy. Ya. Anda kan juga melihat saat ini banyak sekali cacat formil atau kelemahan prosedural ya. Apakah ini akan menjadi poin utama yang akan Anda sampaikan di SMC nanti? Jelas. Sebelum ke material, ya, saya bukan orang hukum ya, tapi saya banyak diberitahu dan saya banyak belajar. Formilnya dulu dicek. Dari awal formilnya saja sudah salah. Kesesuaian dari tahapannya semua. Betul. Mulai dari misalnya ketika kami dilaporkan, statement Jokowi waktu itu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Itu aja bohong. Karena LP-nya di situ ada 6 nama. Egy Sujana, ya, kemudian Roy Suryo, kemudian Respon, kemudian Tifa, Bu Kurnia, ya, Dr. Tifa, Bu Kurnia, sama Rizal Fadilah. Memang kemudian kenapa Pak Damai Hairul Lubis itu kemudian kemarin RJ satu-satunya dari 3 orang yang mengajukan RJ dan kemudian bisa lolos. Kalau saya setuju sebenarnya Pak Damai Hairul Lubis. Karena Pak Damai Hairul Lubis nggak dilaporkan, kok bisa tersangka. Tapi tiba-tiba kan tersangkanya tambah jadi 8, tambah Pak DHL, kemudian tambah yang lain. Nah ini dari 6 ini semuanya itu Mbak dan Mas itu pada satu LP yang sama, satu tempus dan lokus yang sama. Jadi tempus dan lokusnya itu adalah tanggal 26 Maret tahun 2025 dan dikoreksi. Nah ini koreksi pun sudah salah, itu format catat formil. Nggak boleh, harusnya itu nebis in idem. Nggak boleh ada sesuatu yang baru kemudian dimasukkan untuk berbeda. Dikoreksi tanggal 22 Januari. Nah ini lagi, ini bayi yang lahir sebelum ibunya. Peristiwanya tuh belum ada tanggal 26 Maret atau 22 Januari. Dari situ saja udah cacat. Saya nggak ada di situ.
di peristiwa itu, di tempus dan lokus yang ada di sekretariat. Saya baru tahu itu ternyata itu sekretariatnya Egy Sujana. Lah saya nggak datang di situ. Kok bisa saya diduduk ikut di situ? Dan kalau mereka kemudian mengatakan, oh enggak, itu peristiwanya ada di TV mana? Wait, peristiwa di TV itu nggak bisa langsung begitu saja. Itu harus melibatkan Dewan Pers. Karena Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Itu mengharuskan keterlibatan dulu kalau ada orang yang keberatan dengan isi siaran misalnya. Dan itu harus ada kemudian lokus dan tempusnya harus sama. TV-nya misalnya ada di iNews, sebut saja lah gitu ya, di Rakyat Bersuara. Ya. Kan tidak sama posisinya dengan ketika misalnya peristiwanya terjadi itu di tempat sekretariatnya di Egy Sujana. Kan lain itu di Tanah Abang. Ya ini di Kebon Sirih. Jadi di situ saja sudah meleset. Tempus dan lokusnya nggak sama, tanggalnya juga beda. Rakyat Bersuara itu Selasa jam 7 sampai apa? Nggak harus apa. Karena ya. sering. Tiap minggu soalnya. Ya, acaranya Mbak Diandra ya interupsi Kamis. Apal kita gantian ya gitu. Okay. Ya itu jadi ada juga. Misalnya nih Bang Roy, kalaupun memang sidang nih ya, dari kejaksaan meminta untuk kemudian ijazah asli dihadirkan gitu. Ya. Nah, bagus. Bagaimana Anda sebetulnya mungkin melihat ini dan akankah Anda dapat mematahkan bukti otentik ini? Sangat. Andai kata dihadirkan. Samakah ijazah yang dihadirkan itu dengan yang sudah terlanjur dihadirkan? Tanggal 15 Desember saat gelar perkara khusus. Karena pada saat gelar perkara khusus waktu itu. Saat di Bareskrim. Saat di Bareskrim. Ya. Bukan, Polda Metro. Oh pas Polda Metro kemarin. Yang di Bareskrim itu cuma ditampilkan di belakang dan itu bukan ijazah asli. Itu kan kemudian kita melihat. Itu saya langsung mengatakan palsu. Karena fotonya itu sangat kontras. Untuk sebuah foto yang usianya lebih dari 40 tahun. Anggap saja ini foto tahun 85. Enggak sekontras itu. Lebih kontras dari ini loh. Foto itu. Kontras banget hitam putih. Saya mohon maaf Mas Vicky dan Mbak Dria. Saya semenjak SMP itu sudah jadi tukang potret. Tukang cetak malah. Jarang banget ada orang SMP itu yang sudah pegang enlarger, kemudian fixer, developer. Dan saya main-main di kamar gelap. Kita bisa bedain kok foto itu dicetak tahun berapa sampai tahun berapa. Nah itu kelihatan banget. Dan bahkan itu berusaha ditampilkan yang namanya watermark. Harusnya watermark itu tipis. Itu kayak dicetak baru gitu. Emboss juga. Meskipun saya yakin tuh embossnya itu bukan emboss asli. Karena emboss yang asli itu adalah emboss yang cap itu. Ada tembus gitu. Tembusannya. Sayangnya kita nggak bisa meriksa. Karena megang aja nggak boleh waktu itu. Tapi kan lucunya ada tuh. Maaf ini. Ada lawyer cewek yang bilang, saya bisa itu. Merasakan yang namanya embus. Teksturnya. Gitu. Iya, enggak dia bilang embus. Padahal ini tertutup plastik. Dan dia bilang bisa merasakan. Coba Mas, ijazahnya itu kan agak lebih gede dari sini juga kan, nggak asli. Jarinya seseorang, kalaupun ini mentok, dia katanya bisa jarinya panjang. Wah, makanya saya bilang tuh jarinya mak lampir. Itu aja sudah boncos. Terus orang yang sama, ini lucu lagi. Udah saya download kemarin rekamannya. Dia bilang kalau OP21 saya sudah lihat kok. 2-3 minggu yang lalu saya sudah baca itu. Ya ini orangnya loh. Orangnya. Saya sudah baca itu di kantor polisi. Saya masuk, kemudian saya ada tumpukan berkas gitu. Dia bilang gitu. Tumpukan itu saya ambil, saya baca. Ternyata P21. Itu bohong banget itu. Enggak ada polisi sembarangan ngelatain P21 dan itu berarti Polda Metro itu kebobolan penyusup yang sangat tidak proper. Ini enggak punya legal standing, enggak ada hubungan dengan perkara inti. Dia sekarang memang jadi lawyernya Egy Sujana. Tapi di kasus ketika Egy melaporkan saya gitu ya di tempat lain. Jadi artinya ini banyak banget Mbak Diandra dan Mas Vicky kebohongan-kebohongan yang terjadi. Makanya nggak apa-apa, seru deh nanti kalau itu tetap jalan. Tapi kalaupun harusnya itu mah nggak jalan. Karena orang-orang yang misalnya mengerti bahkan termasuk ya kali ini mohon maaf saya sebut pun mengatakan kalau harusnya itu nggak ada sidang. Karena apa? Karena sudah habis. Sudah diputus di SP3. Oke. Gitu. Kalau misalnya memang sudah jadi sidang, ini kan tentunya jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli-ahli seperti ahli digital, ahli telematika. Nah, strategi Anda untuk mematahkan ahli pertandingan yang dihadirkan gimana nih? Strategi saya pinjam kata-katanya Pak Kombes Budi ya, gitu. Strategi saya apa? Surprise. Itu aja nanti. Gak bisa dikasih tahu ya, karena surprise ya pasti. Gini, yang penting banyak. Yang penting mereka semua akan boncos. Mau ahli apapun. Gampang aja. Kita lihat kasus Pak, maaf saya sebutkan, Pak Dadan.
yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Mana ada kasus dengan alat bukti sebanyak itu dengan yang katanya sudah P21 padahal juga belum. Ya, itu melibatkan alat bukti. Itu alat bukti atau disita untuk disembunyikan. Karena yang disita itu harusnya alat bukti itu yang terkait langsung dengan bukti kejahatan. Misalnya ada perampokan. Yang disita itu apa? Obeng, tang, alas, gemboknya. Itu. Bukan kemudian gembok lain milik tetangga, alat las milik bengkel sebelah. Ini kan gitu. Itu 79 itu yang disita itu skripsi temannya Jokowi katanya gitu. Harian KR. Yang sebenarnya justru di harian KR itu ada clue di mana kabar tanggal 18 Juli tahun 81 itu bohong. Karena apa? 18 Juli, kebetulan saya ingat betul tanggal itu. Itu ulang tahun saya 18 Juli saya. Kebetulan. Tahun 81 yang katanya itu ada koran Kedaulatan Rakyat, KR, yang memuat itu. Itu kan harusnya nggak ada namanya Jokowi. Tapi itu dicetak ulang. Gitu. Dimasukkan namanya. Saya berani yakin itu apa? Karena mereka nggak ngerti. Harian KR itu ada 2 penanggalan. Tanggal Masehi 18 Juli 81 dan tanggal Jawa. Tanggal Jawanya itu bulan puasa. Itu nulis bulannya puasa. Padahal lafal untuk Jawa puasa itu nulisnya pasa, poso. Nah itu salah. Orang yang mereka rasa nggak ngerti. Tapi itu disita. Jadi supaya kita nggak bisa bandingin itu. Jadi alat bukti yang banyak, barang bukti ya bukan alat bukti. Barang bukti yang banyak sekali itu nggak ada hubungan. 505 barang buktinya dari UGM. Itu dari skripsi. Kan kasihan sekarang anak-anak sekarang. Mau belajar skripsi kehutanan. Coba mereka kan pengen jadi seorang teknologi kayu. Kayak Jokowi kan nggak bisa, nggak ada contohnya. Padahal namanya teknologi kayu itu jurusannya juga nggak ada. Itu nggak bisa belajar. Skripsi. Buat apa skripsi itu disita Mas? Nggak bisa dijadikan contoh gitu makanya harusnya barang bukti itu barang yang terkait dengan kejahatan gitu loh. Misalnya Pak Dadan, misalnya ya ini bener apa enggak ya. Katanya ada transfer 2 triliun ke siapa. Nah yang sekarang lagi heboh. Kejar itu bukti transfer 2 triliun itu ke sosok tertentu itu. Misalnya kayak gitu. Itu. Jika sudah disidang, selain kemudian Anda memperjuangkan vonis bebas, apakah ada target substansial lain yang sebetulnya Anda juga akan kejar nih lewat persidangan? Enggak. Saya gini Mas Vicky dan Mbak Dian dan pemirsa semua. Jadi saya tuh sebenarnya hanya 2 yang saya kejar. Ya, kejujuran dan kenegarawanan. Hanya itu. Orang tuh jujur aja. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau memang tidak punya ijazah seperti apa yang dikatakan oleh orang penting di Solo. Saya bilang nih, orangnya sebenarnya sudah mau bicara tapi dalam waktu dekat. Saya nggak ikut-ikut Pak Budi ya dalam waktu dekat. Tapi orang ini akan bicara dalam waktu dekat bahwa dia pernah menasihati Jokowi waktu itu ketika maju. Wes to. Ini saya pakai bahasa asli. Wes to, nek ra duwe iki rasah ngaku-ngaku. Sudahlah, kalau nggak punya itu nggak usah mengaku-ngaku. Artinya orang kalau nggak punya ijazah tapi dia bilang, kurang anu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau memang dia nggak punya ijazah S1 UGM, ya nggak usah ngaku. Kita lebih menghormati kok Ibu Mega misalnya. Bu Mega itu pernah kuliah di Unpad loh, tapi tidak selesai. Tapi beliau ya sudah pakai aja ijazah SMA. Pak Harto, ya mungkin Mbak Dian belum lahir waktu Pak Harto. Itu presiden kita dulu. Kita ikut menurunkan Pak Harto. Ya. Udah lahir saya. Udah lahir. Tapi masih kecil ya. Ya. Nah itu beliau tidak masalah. Beliau itu hanya sampai kelas 4 SR, sekolah rakyat. Kalau Bung Karno jelas Technische Hochschule di Bandung, ya ITB. Pak Hatta jelas bahkan ijazahnya, replikanya masih ada di Erasmus Museum di Rotterdam, masih ada. Demikian juga presiden-presiden yang lain sampai Gus Dur di Kairo, Pak SBY lebih jelas lagi itu profesor dari IPB, ya termasuk juga Pak Habibie, Dr. Ing. Itu dokter asli itu, Ing asli itu Jerman, bukan Eng yang sudah jadi zombie itu bukan ya. Ing, gitu. Nah, jadi clear itu sebenarnya. Oke. Jaksa kan juga kalau misalnya dalam persidangan begitu, ini kan dia akan membuktikan nih berandai-andai. Berandai-andai juga berandai-andai. Masih jauh panggang dari apa ya. Berandai-andai dulu kita, Mas Roy. Jaksa kan tentu akan membuktikan nih bahwa Anda memiliki mens rea atau niat jahatnya untuk menjatuhkan kehormatan seseorang dalam kasus ini. Gimana nih, Anda kan dalam kasus ini
Anda ingin membuktikan ini untuk penelitian, untuk etika ilmiah, begitu. Gimana nih Anda membuktikan hal ini? Oke, ingat nggak apa yang dilakukan oleh peneliti seperti Mas Hari Azhar dan juga Mbak Fathia waktu itu? Sepanjang untuk kepentingan publik yang lebih besar, clear. Dan itu terbukti juga. Ya, KIP, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya di pasal 17 dan 18A. Itu mengatakan kalau itu untuk kepentingan publik sebenarnya nggak ada masalah, itu dibuka. Memang saya melakukannya waktu itu tidak melalui KIP dulu, tapi langsung. Tapi kan ujungnya memang untuk kepentingan publik. Nah itu akan kita buktikan. Nggak ada yang namanya downgrade seseorang. Wong aslinya sudah down kok dia. Ngapain di downgrade? Ya, nggak ada mencemarkan nama baik. Ya, emang namanya baik. Nggak ada. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak akan mencemarkan apalagi fitnah. Jelas-jelas ijazahnya apalagi itu yang diupload oleh Dian Sandi waktu itu. Dan ini penting. Orang-orang kemarin bikin bukti palsu. Roy Suryo yang mengupload pertama kali tahun 2020. Itu bohong besar kalau dikatakan saya mengupload pertama kali tahun 2020. Karena mereka merekayasa sebuah akun Twitter yang kemudian akun itu diubah tanggalnya dan kemudian dibuat seolah-olah tahun 2020. Padahal tidak ada, ya gitu. Mungkin lain waktu saya tunjukkan. Jadi 2020 gampang banget untuk ngubah tanggal itu, ya. Dan itu hanya namanya screen capture atau screenshot itu nggak berguna kalau dalam persidangan. Yang berguna itu kalau ada suratnya biasanya. Bukan hanya suratnya. Ada link yang bisa diakses. Oke. Ada link itu pun kalau kemudian bukti linknya itu diketik dan kemudian ternyata tidak muncul, ya itu nggak berguna. Ya, jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Itu harus ada bukti elektronik, itu adalah bukti yang bisa diakses secara elektronik dan itu setara dengan alat bukti manual. Artinya tetap harus diakses. Kalau itu nggak bisa diakses, ya nggak bisa. Jadi makanya saya senyum-senyum saja ya kalau kemudian dikatakan nanti Anda punya mensrea, nggak ada. Yang punya mensrea itu Panji. nama show-nya namanya mensrea. Oke. Masih berandai-andai ini. Masih berandai-andai ya. Mas Roy, misalnya dalam proses persidangan sudah berlangsung gitu misalnya dengan tahap yang kemudian sudah menuju ujung putusan lah. Kalau majelis hakim kemudian menyampaikan analisis Anda kemudian salah, menyatakan Anda bersalah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan legowo dan kemudian menerima? Atau Anda masih punya, kayaknya sih masih punya banyak amunisi nih untuk boleh berandai-andai, tapi boleh juga kita juga punya prediksi dan kita juga punya bayangan itu akan terjadi seperti apa. Ini nggak akan terjadi. Ya, kalaupun misal dipaksakan P21, dari P21 aja belum kok, dipaksakan P21, kemudian dipaksakan maju di persidangan, dipaksakan juga vonisnya. Biarkan masyarakat juga menilai kok. Kalau saya sih nggak ada soal, ya mau diapain. Masih banyak cara-cara lain ya untuk kemudian memberikan membuat masyarakat mengerti ya apa kasus ini sebenarnya. Jadi artinya kita nggak akan khawatir ya dengan ini karena yang namanya kasus itu pasti akan juga nanti akan ada yang lain dulu. Kan ini juga pernah dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu, ya kan? Meskipun waktu itu kalau kita lihat jahat banget loh. Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidanakan hanya dengan fotokopi. Jadi hanya dengan menggunakan sebuah fotokopi yang tidak pernah ijazah aslinya dihadirkan. Itu pun kemudian berani dipidanakan. Jahat banget kan? Nah sekarang, kalaupun itu ada ijazah, padahal kan Pak Dr. Bunatua tadi sudah mengatakan ijazahnya nggak pernah ada. Kok bisa juga mempidanakan kan nggak mungkin. Belum lagi nanti pasti akan seru lah gitu yang ada. Dan kalau nanti misalnya ya berani. Itu ijazah. Tapi ada orang yang mengaku dia yang membuat di Pasar Pramuka gimana? Ada orangnya sudah dan dia siap bersaksi di persidangan. Ada orangnya, ada kronologinya, ada timnya, ada pemilik bekas kiosnya. Yang pemilik bekas kiosnya itu belum ngaku. Tapi dia ada di bukunya Pak Bunatua ketika ijazah dia pun palsu juga gitu loh. Jadi ini konyol banget nih. Kumpulan orang-orang berijazah palsu yang pada membela ijazah palsu. Gitu. Misalnya nih Mas Roy, dalam kemudian kondisi yang memang masih terus bergulir lah. Ya. Ada undangan untuk kemudian melakukan perbincangan ataupun diskusi lah. Ataupun mediasi ke Solo.
Nanti mungkin ada possibility misalnya ada tawaran untuk kemudian RJ mencabut juga. kasus ini. Ngapain? SP3 juga nih. Bakal diterima nggak sama? Ngapain kita ke tembok ratapan? Nggak usah. Jadi nggak bakalan ada possibility Nggak ya? ada. Oke. Nggak. Walaupun itu inisiatifnya dari sana. Kalaupun itu dari sana, saya menghormati inisiatif itu. Oke. Nggak usah ke saya bukan siapa-siapa. Mohon maaflah dia, ya Jokowi itu, kepada seluruh rakyat Indonesia. Boleh, itu bagus. Mohon maafnya di Jakarta lagi ya, bagus. Atau mohon maaf dari Solo nggak apa-apa. Saya Jokowi, mohon maaf. Itu bagus. Kayak statement dia kan juga begitu kan. Kadang-kadang sign kiri tapi belok kanan. Saya dulu mengatakan sudah, tapi belum. Ini dulu saya katakan asli, tapi palsu. Nah gitu, bagus itu. Nah, tapi ini bisa dikonfirmasi lagi nih ya, Ya. Mas Ray, ini tidak ada niatan untuk mencemarkan nama Sama Jokowi. sekali nggak Tapi ada. apa Target. ada motif politik Waduh, tertentu sama nggak? sekali Apa nggak. pesanan elektoral ini kan banyak yang juga. banyak yang menyasar Mas Ray, ini katanya pesanan dari Apa? Mana? pihak tertentu. Pihak gitu. mana? Ya, nggak ada sama sekali. Kalaupun politik, saya memang pernah di partai politik. 15 tahun loh saya di partai politik. Dan saya mengundurkan diri memang secara baik-baik di partai itu 6 tahun yang lalu. Dan saya bukan dipecat. Kalau ada orang bilang, dipecat. Enggak, saya itu 5 terbaik. Saya pegang sertifikat terbaik ketika sekolah partai di situ. Ya, jadi 5 besar. Gitu. Nggak ada. Dan tidak ada. Beliau-beliau sangat baik dengan saya. Dan beliau-beliau itu tidak juga mendorong maupun melarang. Jadi sudah bagus, nggak ada politik sama sekali. Ini benar-benar tadi kalimatnya, kejujuran dan kenegarawanan. Jangan sampai kejadian orang punya ijazah yang palsu, itu kemudian melakukan lagi. Kalau ditanya, ini terus terang aja, meskipun nggak ditanya saya jawab. Kalau ada kemudian, jangan-jangan nanti ini ada agenda selanjutnya gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya, kalau misalnya ijazah ini tidak terbukti atau misalnya, ijazah ini terbukti, apakah juga kemudian nanti ada hal yang, iya, termasuk orang yang kemudian tidak punya ijazah benar, yang sekarang masih berkuasa, itu juga ada. Ya, dia nggak pernah sekolah yang benar sebenarnya, gitu ya. Menjadikan kasus yang lama menjadi justifikasi, orang juga bisa, saya juga bisa dong, gitu ya. Loh, makanya itu jangan sampai orang yang nggak punya sertifikat semacam ini. Ini sertifikat yang saya dapatkan dari Sydney, UTS, University Technology. Ada yang ngakunya S1-nya atau dia sempat ngikut Sydney, ya, matrikulasi, kemudian dapat MDIS, Wapres, ya, itu parah itu lebih parah lagi, itu yang namanya pendidikannya mengakali, loncat, sehingga tiba-tiba nggak pernah SMA, tapi dapat surat keterangan. Ini kan lagi digugat juga surat keterangannya, ya, ini boncos ini nanti. Surat ini bisa masuk rekor muri, Mbak Diandra sama Mas Widi. Sebagai surat pertama dan satu-satunya di seluruh dunia. Karena nggak pernah ada kementerian mengeluarkan surat kayak gini nih. Memang ada surat ini, satu ini, ya hanya ini. Setara pendidikan yang hanya 6 bulan di UTS, ini hanya kursus bahasa Inggris. Kok tiba-tiba disetarakan menjadi grade 12? Ya, seolah-olah setara SMK. Ini kan bohong-bohongan juga gitu loh. Surat kayak gini itu hanya untuk seolah-olah dia pernah SMA di luar negeri dan itu ada bukunya juga. Jadi targetnya sebenarnya hanya supaya orang tadi, Mas Vicky benar Mas. Supaya orang itu ya tahulah gitu dan hati-hati. Dan itu terbukti ketika saya menghadiri serah terima 2 tahun yang lalu ya gitu pejabat di kementerian yang saya pernah berada di situ. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pak Dito, ya menteri sebelumnya, ya ketika memberikan pidato awal kepada Pak Erik Menpora sekarang, itu lucu kalimat pembukanya Pak Dito. Pak Erik sudah aman ya ijazahnya, gitu. Ini ada Pak Roy soalnya. Jadi kan itu sudah menjadi awareness masyarakat sekarang. Hati-hati jangan pakai ijazah palsu. Gitu. Oke. Baik. Kita akan terus ikuti tentu saja perkembangan yang kemudian mewarnai lah ya dinamika dari kasus ini. Akan jadi masuk persidangan apa enggak? Nah, dan satu pesan saya Mas Vicky dan juga Mbak Dianda. Makanya seperti tadi kalimat, apa yang menjadi supaya orang itu jangan kemudian sembarangan pakai ijazah. Karena kalau pakai ijazah yang palsu, dia akan saya ucapkan seperti di kaos saya ini. Apa? Malu bro, kalau pakai ijazah palsu, ya gitu ya, malu bro. Jadi jangan pakai yang palsu-palsu lah, ngaku aja, ya kalau memang itu benar.
Ya, kalau itu salah ya ngaku salah. Kalau yang asli, walaupun kemudian tingkat pendidikannya juga nggak tinggi, orang akan tetap menghargai. Kan syaratnya hanya SMA, bukan S1. Udah aku aja. Daripada saya bilang malu bro. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung di Bikin Terai. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya pokoknya tetap kita akan memantau terus ya perkembangan kasus ini. Oh iya, Ainis itu top, terdepan. Ya gitu. Baik, Sobat Ainis, saya Wiki Adrian. Dan saya Diandra Magni, terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Thank you Mas Roy. Thank you.